Hai guys, menemukan tanaman baru yang asing, berbunga atau tidak berbunga selalu menjadi momen yang istimewa bagi aku sendiri. Tanaman kalanchoe humilis sangat berbeda dari semua kalanchoe lainnya. Dalam penampilan bunganya dianggap tidak terlalu penting. Tanaman sukulen ini dikenal karena daun sukulen yang tidak biasa, tersusun dalam roset terbuka berwarna hijau keabu-abuan dengan tanda ungu kemerahan. Seperti yang diketahui, spesies kalanchoe beracun bagi kucing dan anjing. Daunnya beracun seperti akarnya. Bunganya sederhana adalah bagian yang paling beracun. Tanaman ini merupakan tanaman pangan untuk kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur dan setelah menetas, ulat menggali ke dalam dan memakan sel di dalamnya. Spesies kalanchoe mengandung bufadienoloid kardiak glisosides yang dapat menyebabkan keracunan jantung terutama pada hewan yang merumput. Hai guys, assalamualaikum. Good day smart people, welcome back in my channel with me Titin Herdina. Sebelumnya, please do subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Guys, masalah khusus di habitat aslinya banyak spesies kalanchoe di wilayah Karo, Afrika Selatan, di mana penyakit hewan yang diakibatkan dikenal sebagai cream sickness atau sebagai penyakit keracunan yang sering juga terjadi di daerah Australia bagi sebagian hewan. Dalam pengobatan tradisional, jenis tanaman kalanchoe telah digunakan untuk mengobati penyakit seperti penyakit infeksi, rematik, dan peradangan. Ekstrak dari tanaman kalanchoe juga memiliki efek imunosupresif. Dan buat teman-teman yang jatuh cinta sama tanaman ini, teman-teman bisa menyaksikan koleksi kami yang lainnya di channel Titin Herdina dan di FB Dende Haryati. Nah, untuk pemesanan kaktusnya sendiri dapat dilakukan melalui inbox di FB Dende Haryati. Tanaman ini guys bernama kalanchoe humilis. Nah, asal dari tanaman ini berasal dari Tanzania, Malawi, dan Mozambik. Nah, tanaman ini berada di habitat aslinya di atas ketinggian 800 sampai 1400 meter di atas permukaan laut. Nah, mereka tumbuh di antara bebatuan dan celah-celah di pulau berbatu, di sungai, di air terjun, dan jeram. Tanaman kalanchoe humilis sukulen
yang tumbuh rendah dengan daun yang ditandai garis-garis merah anggur, membentuk semak kecil dengan tinggi 30–90 cm. Mawar terbuka dengan daun berjejal di puncak batang dan menyebar ke bawah. Nah, panjang batangnya 2–10 cm. Muncul dari pangkal berkayu, tidak bercabang atau dengan sedikit cabang. Daunnya ditandai dengan bintik-bintik dan garis-garis merah marun. Tanaman ini memiliki daun berdaging, kaku, lonjong. Tanaman ini memiliki bunga yang tegak bercabang dengan malai setinggi 12–38 cm dari bagian tengah rosetnya. Sangat banyak dan dengan sumbu yang lentur. Bunganya kecil, tegak atau horizontal, berwarna ungu pucat hingga berwarna hijau dan tidak terlalu dekoratif. Bunganya sendiri mekar di pertengahan musim panas. Tanaman kalanchoe humilis sangat mudah tumbuh dan tahan kekeringan, menjadikannya tanaman yang menarik dalam koleksi apapun dan bermanfaat. Selain itu, mudah dirawat sebagai tanaman dalam ruangan. Nah, untuk airnya sendiri dibutuhkan penyiraman yang sedang di musim gugur dan di musim semi. Sementara di musim panas harus disiram secara menyeluruh dan dibiarkan mengering sebelum disiram kembali. Nah, di musim dingin berikan hanya penyiraman sesekali. Kalanchoe ini guys, semak berair besar dengan daun yang hijau beraneka ragam, dengan bintik-bintik ungu atau merah marun, dengan warna yang baik di bawah sinar matahari penuh. Tanaman kalanchoe ini lebih menyukai kondisi matahari yang cerah, terutama di musim tanam di musim panas. Selama musim dingin, tanaman bisa diletakkan di jendela, namun harus berhadapan langsung dengan sinar matahari. Tanaman ini guys cukup disiram sepanjang musim panas dan kurangi penyiraman di musim yang dingin atau di musim hujan. Biarkan permukaan tanah mengering di antara penyiraman, dan di musim dingin tanaman biasakan untuk mengering karena mereka akan tumbuh subur dalam kelembapan yang rendah di musim yang dingin. Perhatikan daun yang berdaging untuk melihat tanda-tanda kesulitan air. Guys, biji dari tanaman kalanchoe berukuran kecil. Saat Anda menyebarkan bijinya, Anda memiliki dua pilihan. Yang pertama, Anda dapat membeli benih di pusat perkebunan atau di pusat tanaman bunga setempat. Dan yang kedua, melakukan penyerbukan silang dengan dua tanaman kalanchoe atau lebih. Hasil dari penyilangan kedua varietas atau lebih
dapat menghasilkan hibrida yang memiliki ciri-ciri tanaman induk atau ciri-ciri dari tanaman itu sendiri. Nah, tanaman ini selalu menarik untuk dilihat hasil persilangannya antara kedua tanaman kalanchoe. Guys, biji dari tanaman kalanchoe bisa langsung masuk ke dalam tanah yang hangat dan agak lembab. Kehangatan dan kelembapan dari tanah mengaktifkan hormon pertumbuhan benih dan memandu kecambah menuju nutrisi sehingga memberikan Anda tunas bayi kalanchoe yang indah. Guys, biji dari tanaman kalanchoe dapat disimpan pada suhu 70–75 derajat Celcius dan isi botol semprot dengan air hujan yang dapat disemprotkan untuk benih jika tanah dari benih terlihat kering, dan jangan menyemprotkan air terlalu banyak. Guys, benih dari tanaman kalanchoe akan berkecambah dalam waktu 10 hari. Ketika tanaman sudah tinggi sekitar 6 inci, pindahkan bibit ke pot secara tersendiri. Guys, untuk persilangan tanaman, tunggu sampai Anda memiliki 2 atau lebih tanaman yang mekar secara penuh. Gunakan kuas kecil atau ujung kapas untuk menyikat serbuk sari dari benang sari satu bunga kepada putik bunga yang lainnya. Pindahkan dari tanaman ke tanaman yang lain karena bunganya datang dalam bundel yang penuh dan sesak. Mungkin paling mudah untuk memotong gumpalan dan memisahkannya untuk sampai ke serbuk sari. Tanaman ini guys dapat juga diperbanyak dengan stek daun. Ambil stek daun di awal musim semi. Gunakan gunting kebun yang tajam untuk memotong beberapa tunas yang hijau yang kuat dari tanaman kalanchoe dengan panjang kira-kira 6 inci. Anda harus membiarkan stek mengering selama beberapa hari setelah dipotong agar potongannya sembuh dengan baik. Jika Anda segera menanamnya, stek akan mudah busuk. Saranku guys, kebutuhan tanah untuk perbanyakan stek dapat dilakukan dengan campuran tanah dengan tanah kompos, dan sebelum menanam sirami campuran tanah secara menyeluruh dan biarkan mengering selama setengah jam agar tanahnya lembab untuk ditanami. Gali lubang kecil dan tahan pemotongan dengan tegak. Isi lubang dan tekan dengan kuat sehingga tanaman berdiri sendiri. Setelah itu guys, siram secukupnya
secukupnya sepanjang musim tanam dan kurangi penyiraman di musim dingin atau di musim hujan. Biarkan permukaan tanah mengering di antara penyiraman, dan di musim dingin tanaman atau tanahnya biarkan kering. Tanaman ini guys, dari segi tampilan warnanya, kalanchoe humilis adalah salah satu spesies kalanchoe yang cukup mencolok. Warna daunnya yang keabu-abuan dihiasi dengan corak pink ungu di permukaan daun. Struktur permukaan daunnya mulus tanpa bulu atau tanpa duri tajam. Tipikal tanaman hias ini sangat enak dipandang. Nah, untuk perawatan kalanchoe humilis sendiri tergolong mudah. Daunnya yang tebal menandakan kemampuannya menyimpan air yang cukup besar. Jika agak terlambat menyiramnya tidak menjadi masalah. Letakkan tanaman kalanchoe humilis di tempat yang terang, namun usahakan tidak terkena terik matahari secara langsung, karena bisa membuat ujung dari daunnya kering dan terbakar. Guys, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, perbanyakan tanaman kalanchoe humilis secara vegetatif bisa dilakukan dengan pemotongan daun atau batang. Nah, saya merekomendasikan dari batang karena lebih cepat dan berbeda dengan tipe tanaman Echeveria. Bunga kalanchoe humilis guys tumbuh dari sulur yang muncul di bagian tengah tanaman. Bunganya berukuran kecil namun tumbuh dalam jumlah yang banyak. Warna bunganya keunguan, bertahan dalam kondisi mekar dalam waktu beberapa hari. Tanaman kalanchoe humilis tanaman hias ideal di area yang cukup terang. Tanaman landscape yang mencolok untuk tanaman berair di area yang bebas es. Tanaman kalanchoe humilis guys cocok ditanam di tanah yang dikeringkan atau bahkan ditanam di tanah berbatu di dalam pot, dan bisa ditanam di luar ruangan. Jaga tanaman agar tetap sejuk, dan tanaman ini cocok diletakkan di bawah sinar matahari penuh, di mana tanaman dapat berkembang dan memiliki lebih banyak warna. Seperti kebanyakan sukulen lainnya, tanaman kalanchoe humilis membutuhkan sedikit air. Penyiramannya dapat dilakukan 2 kali seminggu selama bulan-bulan yang hangat. Akan membuat tanaman tetap subur. Kurangi air di musim yang dingin atau di musim penghujan, sehingga tanah tetap kering.
Sukulen Kalanchoe humilis adalah genus dari sekitar 125 spesies tropis. Sukulen tanaman berbunga dalam keluarga Carassulaceae de Kalanchoe humilis. Tanaman yang berasal dari negara Tanzania, Malawi, dan Mozambik. Tanaman sukulen ini tidak terlalu besar, mungkin dengan panjang 20 cm tergantung pada tanah atau suhu cahaya. Seiring berjalannya waktu, batang akan membengkok dan berkembang sejajar dengan tanah seperti rimpang. Tumbuhan ini membentuk beberapa mawar dari cabang lateral yang berdaun. Sangat indah dan menarik. Penyakit dari tanaman sukulen Kalanchoe biasanya kutu putih dan moluska. Kutu putih menyebabkan jatuhnya daun, bunga layu, dan memungkinkan perkembangbiakan jamur patogen. Sedangkan moluska dapat melahap bagian daun dan batang dalam waktu yang singkat. Sukulen ini adalah tanaman yang ditanam di seluruh dunia sebagai koleksi karena keindahan daun dan syarat budidayanya yang sederhana. Sukulen ini termasuk jenis sukulen langka yang mekar di musim semi. Guys, thanks for watching. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye. Assalamualaikum.